Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sindang, Bapak Haji Cecep Bunyamin SPD MSI. Yang kami hormati Ibu Penggerak pengajar praktik Ibu Haja Wasila MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2 Sindang. Pertama-tama marilah kita ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pendampingan individu 2 visi dan prakarya perubahan, diskusi visi dan prakarsa perubahan. Baik, akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemberian materi visi dan prakarsa perubahan, diskusi, dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang keempat doa atau penutup. Mari kita untuk acara yang pertama yaitu pembukaan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan lancar. Berikutnya adalah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Haji Cecep Bunyamin SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ibu Haja Silah, Ibu Haja Wasilah sebagai praktik pengajar praktik yang hormati Pak Haryadi selaku CGP calon guru penggerak, Bapak Ibu guru juga yang hormati dan perwakilan cewek juga yang bersilah, dan sekalian yang Bapak cintai dan pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan rahmat hidayah serta karunia kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pendampingan individu 2, yaitu untuk membahas tentang visi dan prakarya perubahan, prakarsa perubahan. Ini aja sih. Prakarsa ya. Kalau prakarya kaitannya dengan guru mata pelajaran, prakarya kerajinan. Kalau prakarsa adalah sebuah keinginan, harapan ya. Sebuah perubahan. Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang setia dengan ajarannya sampai di akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimati, terutama Ibu Haja Ilah, ya, terima kasih Bu atas kesediaan kehadirannya di SMP 2 Sindang dalam rangka pendampingan terhadap ini guru kita nih, Pak Haryadi. Yang Pak Haryadi ini masih calon guru penggerak, tetapi semangatnya masih luar biasa. Walaupun tadinya ibarat obor itu sudah ini seperti kekurangan bahan bakar, kurang minyak. Tapi saya push terus gitu ya. Pak Haryadi pantang menyerah
sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, maju terus, ya, pantang mundur. Ya lupa teman-temannya banyak yang mundur, udah biarin aja temannya mundur. Pak Haryadi maju terus. Ada kesulitan, ayo kita cari solusinya, begitu. Jadi saya titip Ibu Hadi, Pak Haryadi mohon tetap dibimbing, dibina agar nanti CGP-nya hilang C-nya, menjadi guru penggerak. Guru penggerak ini adalah sebuah agen perubahan, ya, agen perubahan. Jadi nanti Pak Haryadi ini yang memimpin perubahan di SMP 2 ini, walaupun SMP 2 sidang belum dinyatakan sebagai sekolah penggerak, begitu. Tapi paling tidak dengan adanya guru penggerak ini adalah yang mempelopori sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk mewujudkan sebuah harapan, keinginan, tentunya juga kita harus punya visi, ya, visi dan misi, strategi dan serta tujuan. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan berdiskusi, ya, bersama tentang visi sekolah kita. Ya, visi sekolah kita sudah lama belum ada sebuah perubahan, ya. Nah, sekarang ayo kita duduk bersama, kita membedah apakah visi sekolah kita ini masih cukup, dipandang cukup, atau perlu ada revisi. Nah, tentunya hal ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan terutama kondisi ke depan. Zaman ini senantiasa berubah. Ada kodrat, apalagi dalam kurikulum Merdeka ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam kita berada di sekitar pantai, di dataran rendah, ya, dekat dengan Laut Jawa. Cuacanya panas, gitu. Sedangkan kodrat zaman, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Ya, zaman sekarang terutama ini zaman yang akan datang. Ya, kita harus siapkan, apalagi kita akan menghadapi generasi emas tahun 2045, ya. Ini anak-anak kita nih, ya, yang akan mengisi negara kita nanti menjadi para pemimpin, ya, masa depan. Oleh karena itu harus disiapkan dari sekarang. Nah, visi misinya ini yang harus betul-betul Pak Haryadi dan teman-teman ini betul-betul bisa mengantisipasi, ya, keadaan di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama bahas visi dan prakarsa perubahan sekarang ini. Ya, diharapkan semuanya aktif nanti untuk memberikan masukan, ya, baik dari Bapak Ibu gurunya, mungkin dari perwakilan TU maupun juga dari para siswa. Barangkali itu saja Bu Adi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kami berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan. Berikutnya sambutan dari pengajar praktek kepada Ibu Haja Wasilah MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Cecep Muzamil SPD MSI selaku Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Sindang yang sangat luar biasa. Beliau sangat luar biasa, Bu. Saya salut dengan beliau, keren banget pokoknya. Semoga beliau diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas beliau sebagai kepala sekolah dan bisa memajukan SMP Negeri 2 ini lebih hebat lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Haryadi, ya, selaku calon guru penggerak yang sangat luar biasa juga dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Beliau walaupun kesibukan yang sangat luar biasa sebagai tim pelatih futsal juga, ya, tiap hari olahraga, tapi beliau masih bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu.
Yang saya banggakan dan saya hormati ibu bapak guru SMP Negeri 2 Sindang yang sangat luar biasa juga, karena SMP 2 Sindang sudah tersohor ya Pak Haji ya di akhir dunia gitu, alhamdulillah. Dan anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, anak SMP 2 Sindang, semoga kalian bisa membawa nama baik selalu SMP 2 dimanapun kalian berada. Baik, bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih diberi banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka nanti kita akan berdiskusi visi dan prakasa perubahan yang ada di SMP Negeri 2 Sindang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat dan salam terutama kami sampaikan kepada junjungan kita, suri tauhid kita Nabi besar Muhammad SAW yang kelak nanti kita akan nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, yang ketiga kalinya saya pribadi ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji, terutama selaku Kepala Sekolah dalam mendukung dan memotivasi Pak Haryadi sehingga Pak Haryadi dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tadi yang Bapak sampaikan benar Pak Haryadi, orang lain biarkan dia mengundurkan diri, karena ini Jalan Guru Penggerak itu didambakan semua orang. Bayangkan 3.000 lebih Bu, ya enggak, peserta yang diambil cuma 200. Berarti kita tuh orang hebat ya. Makanya sudah diberi kesempatan oleh Allah, tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti ini. Yuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, pokoknya semua itu kalau saya dijadikan semua itu senang, fun gitu Bu. Makanya kalau orang bilang istilah pagi di sini, siang di sini, nggak capek atau enggak? Bener Bu, saya mah nggak capek Bu. Dari pagi sampai sore. Tadi jam 3 pagi Bu saya itu, sampai kadang jam 9 malam. Alhamdulillah senang, karena sesuatu pekerjaan kalau kita senang itu have fun Bu gitu. Jadi semua jangan jadi beban. Begitu pula Bapak Ibu ketika mengajar, jadikan ini sebuah amal ibadah yang kelak nanti kita akan mendapat sesuatu di akhirat nanti. Itu aja, karena sungguh luar biasa ilmu yang kita berikan kepada anak, kita akan mengalir ke yaumul akhir nanti. Itu Bapak Ibu ya sedikit. Saya juga ucapkan terima kasih nih kepada ibu-ibu teman rekan sejawat Pak Haryadi yang telah mendukung. Dengan Bapak Ibu ikut seperti ini, ikut kemarin diseminasi ya Pak ya, mengimbaskan tentang budaya positif itu sudah mendukung kegiatan Bapak Haryadi di SMP 2 Sindang ini. Begitupun sudah anak. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, sesuai tadi yang di awal disampaikan bahwa pada hari ini kita akan diskusi tentang visi dan prakasa perubahan. Nanti Bapak Ibu akan pertama yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti Pak Haryadi akan menampilkan kalimat rumpang, kemudian Bapak Ibu ini seperti apa. Lalu kita kaitkan dengan visi sekolah. Apakah visi sekolah kita SMP Negeri 2 Sindang ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sudah berpihak kepada studi didik. Nah, nanti kalau belum, tadi Bapak sudah sampaikan, yuk bareng dibahas seperti apa prakasa perubahannya nanti, gitu. Kemudian Bapak Ibu juga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi seperti apa. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di SMP Negeri 2 Sindang ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan calon guru penggerak ini telah belajar membuat visi tentang dirinya sebagai calon guru penggerak ya Pak Haryadi kemarin ya. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Nah, oleh sebab itu, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar. Kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara diskusi ini nanti setidaknya saya ada sedikit ada masukan dari rekan guru dan kepala sekolah terkait dengan visi misi sekolah. Di sini untuk visi itu yaitu adalah representasi visual kita. Jadi impian kita, ya impian kita ini apa nih? Impian sekolah kita ini apa nih? Nah, baru dilanjutkan dengan misinya. Ya, misi kita ini apa? Kita biasanya mengaplikasikan. Di sini visi itu sebagai penunjuk arah, ya. Sedangkan misinya itu sebagai pelaksananya. Di sini kalau visi kita
akan terjadi apabila di sini kita kuat untuk melaksanakan visi tersebut di masa yang akan datang. Ya. Terus selanjutnya sebelum ke kalimat rumpang nih, ya, kalimat rumpang itu kalimat kosong ya. Kalau kalimat ompong yang harus diisi. Di sini kita akan bahas seperti apakah keinginan kita sebagai seorang guru terhadap siswa-siswi, lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin saya sedikit ke Bu Ayi dulu nih ya, ke Bu Ayi aja nih ya. Kalau Bu Ayi nih, ya, kalau memimpikan murid yang diinginkan Bu Ayi seperti apa? Murid? Saya memimpikan murid yang beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa. Kemudian memiliki karakter. Memiliki karakter apa, Bu? Berkarakter. Berkarakter. Ya. Kemudian memiliki, kita sekarang sudah agak satu ya. Iya. Jadi mereka memiliki keterampilan mengajar dosa. Waduh, mantap nih ya. Kalimat rumpang dari Bu Ayi nih. Ya, yang kalimat rumpangnya kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, berkarakter, memiliki keterampilan di abad 21. Ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya Bu Haji ya? Idealnya ini ideal kan itu juga Bu. Satu ini dengan visi Bu, ya kan? Impian kita nih menciptakan murid-murid kita ini yang beriman, bertakwa, berkarakter, memiliki keahlian abad 21. Ya, mungkin mudah-mudahan aja dengan visi kita yang sudah tercantum atau kalimat rumpang yang sudah tercantumkan, mudah-mudahan nanti kita akan bisa melaksanakan. Ya, terus kalimat rumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid kita adalah Bu Ayi. Mau Bu Ayi? Maka Bu Ayi. Boleh mundur kita ganti mundur ya. Maka mundur. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang cerdas. Waduh. Ya. Murid adalah murid yang murid cerdas. Kita Cerdas apa nih Bu? adalah cerdas, terampil. Cerdas, terampil. Maka ditulis Bu sekalian. Iya. Sekalian ya. Cerdas, terampil, dan berakhlak. Bener kan ini Bu? Yang ini nih. Murid yang cerdas, terampil, dan berakhlak seperti akhlakul karimah. Mudah-mudahan ini ya. Ya, mudah-mudahan ini jadi ya siswa-siswi ya. Karena Bu percaya bahwa murid-murid ini cerdas, terampil, berakhlakul karimah. Ya, nah, harus nih. Sebenarnya gimana Bu? Ya, sebenarnya berakhlak karimah sama dengan punya karakter. Tuh sama, berarti sudah masuk ke P5 itu. Benar nggak? Berarti ada sinkronisasi dari apa yang disampaikan Bu Ayi dan Bu Nur. Selanjutnya, ini sekolah nih. Di sekolah kita mengutamakan, ada yang mau? Bu Ayi lagi? Bu Ayi lagi aja. Oh gantian Bu, gantian. Di sekolah Bu Santi. Anak-anaknya apa Bu? Disiplin. Berbakat. Terus memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang harus mendapatkan tuntutan yang baik. Waduh, harus mendapatkan tuntunan yang baik. Iya. Gimana Bu menambahkan dari baik? Maka baik. Keistimewaan. Di sekolah ya. Iya di sekolah Bu, bukan di rumah di bawah sih Bu. Lingkungan sekolah. Mengutamakan. Oh berarti pendidikan karakter ya Bu, pembelajaran pendidikan karakter. Berarti di sini di sekolah kita mengutamakan anak-anak yang berbakat, memiliki keistimewaan dan pembelajaran pendidikan karakter. Berarti kalau anak-anak yang berbakat ini tidak diutamakan Ibu. Ya kan bahasanya kan di sekolah kita mengutamakan anak-anak. Ya kan? Mengutamakan berarti anak-anak yang berbakat aja, yang tidak berbakatnya dia diutamakan dong Bu. Iya. Berarti mengutamakan pembelajaran, proses pembelajaran yang menyenangkan. Ya.
yang mengaplikasikan atau apa namanya? Nah, benar, benar tarik coy. Ya kan? Ya, apa namanya ya? Bukan apa? Membuat potensinya keluar, biar potensinya keluar. Menggali, asli banget ya kan? Ya kan? Nah, berarti mengutamakan pendidikan karakter yang menggali potensi, bakat, minat dan bakat anak atau murid. Ya nggak, kalau mengutamakan anak yang berbakatnya saja, kasihan dong yang nggak berbakatnya. Karena anak itu diciptakan unik, ya nggak, dengan bakat yang berbeda-beda. Ya, jadi pembelajaran juga harus sesuai dengan ada perbedaan. Namanya pendidikan diferensiasi ya. Itu ada nanti kita akan belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya untuk siswa boleh. Ini nanti dulu sebentar. Ini soalnya ini ke ya ke guru dulu, karena apa? Guru itu yaitu pendidik. Pendidik itu tujuan utamanya menuntun. Awas, saya garis bawahi menuntun. Guru itu bukan mengajar saja, tapi menuntun. Ya, menuntun siswa-siswinya untuk kebahagiaan yang hakiki. Bahasanya yang hakiki ya. Terus selanjutnya ini kalian terumpangnya nih. Ini murid nih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kamu menyadari bagaimana? Iya, murid nih. Sadar nggak? Ingin belajar dengan dia. Mana? Coba sama nih, Raya. Iya nggak? Murid di sekolah kita sadar betul Bahwa apa? Raya itu punya apa? punya potensi yang di sekolah ini tuh kita tuh harus benar-benar memaksimalkan potensi itu supaya potensi kita tuh potensinya dimaksimalkan. Ya, baru kita tangan dulu Raya. Ya, murid di sekolah kita sadar bahwa punya potensi yang harus diarahkan oleh pendidik. Ya, guru itu sebagai menuntun, ibaratnya kalau apa namanya, prinsip Ki Hajar Dewantara tentang anak itu ada mengatakan bahwa kita itu bukan menebalkan garis yang sudah ada pada anak, bukan kertas kosong, buku itu yang kurang bagus, yang tabulasi itu yang kurang bagus, ya nggak, kurang baik, bukan kurang baik, tapi kalau prinsip yang positif, yaitu prinsip positif bahwa anak itu, kita itu menebalkan garis yang sudah ada pada anak. Jadi kita tidak bisa membuat anak, tapi kita menebalkan sebagai seorang guru, ya. Terus selanjutnya, nah, baik, ya, dari TU nih, ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan ke arah yang positif, awas, apa lebih baik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat tanah. Berarti laris di kodrat alam dia. Lagi memang dia ini nih. Ya. Terakhir nih. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Ahmad nih. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tulis Bu, satu aja Pak Ahmad ini nanya Pak Ahmad, gimana jawab? Bahwa gimana Pak Ahmad? Setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi orang tuh ya. Potensi yang berbeda. Terus udah. Nah, sehingga guru menjadi fasilitator yang bisa merubah muridnya itu sendiri. Merubah apanya? Oh iya. Betul banget, iya. Ya harus begitulah. Jadi tadi kita sebagai seorang guru ini akan mewujudkan anak-anaknya berkarakter positif. Ya, bisa tadi yang disampaikan oleh Bu Ayi, nanti siswanya beriman, bertakwa sesuai dengan P5 itu. Ya, nanti kita sebagai seorang pendidik di sini menebalkan garis yang sudah ada pada anak
sehingga anak tersebut menjadi lebih berkarakter nanti di kemudian hari, ya. Oke, kalimat rumpang sudah kita bahas bersama. Di sini saya simpulkan bahwa kalimat rumpang yang sudah didiskusikan di sini yaitu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, berkarakter, dan memiliki keterampilan abad 21. Kita percaya bahwa murid adalah cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Di sekolah kita mengutamakan potensi dan bakat anak untuk dikembangkan. Sedangkan murid di sekolah kita sadar bahwa punya potensi yang harus dimaksimalkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang positif. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik dan punya karakter, potensi yang beda sehingga guru dapat mengembangkan potensi yang ada pada anak itu. Ya. Selanjutnya, ya, kalimat rumpang sudah kita bahas tadi, ya. Bagaimana gambaran kita memimpikan seorang anak, ya, nggak memimpikan seorang murid, ya, kayak gimana sih keinginan kita. Nah, nanti kita wujudkan, ya, kita aplikasikan dalam visi sekolah atau visi SMP 2 Sindang Indramayu ini, ya. Visinya yaitu terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berakhlakul karimah, peduli, dan berbudaya lingkungan, berjati diri Indonesia serta mampu berkompetensi secara global. Di sini saya selama hampir 6 tahun, ya, hampir 6 tahun ini belum ada perubahan. Ya, itu aja. Sebenarnya sih kalau menurut saya harus ada musyawarah terkait dengan visi SMP 2 Sindang ini, ya. Apakah ini sudah ada luar atau belum? Nanti kita bahas di sini, ya. Tapi untuk visi misi, ya, ada ini pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah ini selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang ibu bapak sebutkan tadi pada kalimat rumpang? Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada nggak? Udah cocok belum nih? Kalau ini visi-visi, ini pelajar Pancasila, ini misi guru penggerak dari saya, ya. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, bernetis, dan berjiwa gotong royong, ya. Nah, untuk visi misi SMP 2 ini, apakah ada perubahan atau revisi terkait dengan maka baik? Sepertinya kalau disesuaikan dengan visi yang tadi Bapak sampaikan dari calon guru penggerak. Tadi kan ada peserta didik, Iya. Jadi untuk mengganti kata insan, ya. Oh iya, harusnya dikasih ada, ya. Itu nama itu, Bu. Iya, misalnya diganti, jangan. Iya, ada yang lain. Ini ganti Pak Komen ini. Ya ini nih. Terwujudnya insan. Pak Dwi ada masukan untuk visi dari SMP 2 Sindang ini? Satu, Pak, biar tidak meluas, berkompetisi secara ada kalimat digital 4.0. Oh ya, di situ mau kayak gitu, masa berberapa kayak kita ada diskusi berberapa kayak Kayak di buku. Iya. Itunya nggak kenal. Aduh. Kayak buku itu. Mampu berkompetensi, Bersaing. Bersaing. Anak digital. Di era Iya, di mana? Berarti era industri revolusi 5.0, ya? Kalau 5.1 apa tidak? Sekarang udah 5.0. terlalu berat. Waduh, berat, Maksudnya gini, ini walaupun kita tertinggal setengah langkah di belakang dari 5.0, but 4.0 lebih memiliki karakter sesuai dengan nilai budaya itu, Pak. Kalau 5.0 itu cenderung memaksakan anak untuk menambah wawasan dari hanya dunia digitalnya saja.
Nah, maksudnya kita walaupun satu langkah di belakang, ada kalimat bisa bersaing dengan era global dan ada kalimat digital 4.0 dan yang balik ada digital 4.0-nya gitu. Dan dapat bersaing Ya. atau berdaya juang tinggi atau gimana nih Bu? Bagusnya nih. Karena Ya. ini kan mohon maaf punten Bapak Ibu, ini kan Lama ya? RSBI. RSBI ini udah lama nih Bu. RSBI, cuman di dalamnya yang banyak dikemas, dikemas ulang seperti tidak adanya ISO 2000 sekian. Itu kan udah nggak ada. Memang betul, tapi kalau pengen mengikuti perkembangan zaman dan idealnya bahwa yang namanya visi itu kita bisa rubah setiap ada perubahan yang terkini gitu loh Mbak. Nah, adapun perubahan yang terkini itu saat ini adalah yaitu era digital 4.0. Betul banget Pak Dwi ya, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi Ya sesuai dengan kodrat kodrat zaman. Yang harus mengikuti perkembangan zaman yang nanti juga disampaikan kepada anak didik kita juga. Sebenarnya Pak pernah ada dari Kalimantan mengatakan berat sekali ya visinya. Ini terlalu Wah, terlalu besar global sih. Sangat global. Besar Pak. Iya. Ya, besar Pak kalau itu tidak ternilai, tapi kalau besar itu ada batasannya. Jadi ini terlalu besar sekali. Berat enggak Pak waktu itu ditanya seperti itu. Tapi alhamdulillah pada saat itu beriman dicerminkan dengan kegiatan keimanan, bertakwa dicerminkan dengan beberapa kegiatan keagamaan. Cerdas, kita dapat bersaing secara global. Itu masuk ke dalamnya. Terampil, kita bisa dalam dunia seni atau apapun anak muncul. Akhlak karimah, anak dengan guru nggak kayak sekarang. Tuh, kayak sekarang itu ya. Ketemu guru yang tidak mengajar di kelas ya kan. Nggak salaman ya, Bro, ya? Itu nggak menyapa dan bahkan tidak salaman. Cuek aja nih. Dan ketemu di lapangan pun anak-anak itu nggak kayak dulu. Dari jauh lari. Takut Bro, ya? Pak, sekarang buru-buru Pak, apalagi nggak saya kayak ketemu setan. Peduli. Nah dari sini lah karena Iya. berlaku karimah. Nah rasa pedulinya tinggi, berbudaya lingkungan, menjaga lingkungan benar-benar tidak ada yang namanya mungkin Pak Madina bisa menjabarkan sampah sekarang dengan dulu itu nggak seberat sekarang Pak. Sekarang pada yang jajan seperti Begitu ya. pagi Pak Madinah menyapu, mau ngapain itu di depan tuh nggak ada yang berserakan. Nanti pulang sekolah namanya ekstrakurikuler, tidak ada pengawas, tidak ada yang menjaga. Anak-anak ada tapi nggak separah sekarang. Nah itu salah satu contoh berbudaya lingkungan. Kemudian berjati diri Indonesia. Sekarang lebih cenderung ke kepo-kepoan Pak. Iya. Yang Korea. K-pop-K-popan itu Ini memiliki Indonesia malah sangat rendah gitu. Jadi mereka berkompetisi secara global tanpa memperhatikan ini loh jati diri saya sebagai Indonesia itu nggak ada. Iya. Kalau kita berbicara dengan visi ini gitu Pak. Gini, Pak Dwi sedikit ya menambahkan aja terkait dengan visi ini kan intinya kan wujud apa namanya impian kita nih, ya impian kita tuh awang-awang lah, awang-awang kita dan nanti diaplikasikan dengan misinya harus yang bagus itu di misinya yang harus kita kuatkan lagi, ya. Tapi terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Dwi, ini berkompetensi secara global Dan ya. dapat bersaing. Dan dapat bersaing gimana? Emang nggak barangkali teman-teman? Ada masukan dari teman-teman yang Memang lain. berat, era 4.0 Ya. itu berat. Tetapi sekarang anak-anak itu udah masuk ke era 4.0 loh. Iya, ini anak-anak udah masuk. Ya, Cuman kalau kalau mau ini dimasukkan- 5.0 nih udah masuk nih. Anak-anak sekarang udah BKKB segala macam kan ya, semuanya. Kalau untuk bahasa bisa bersaing bisa diganti nggak? Bisanya itu dapat atau sesuai dengan bahasa Indonesia yang serta benar? mampu Bisa mampu bersaing. bersaing juga nggak masalah. Ada ya dan mampu bersaing. Mampu berkompetisi secara global ditambah dengan yaitu tambah digital 4.0 atau apa gitu loh. Iya, berarti kan nanti ditambahkan ini kita ini mah cuma rancangan dulu nih. Ya kan nanti kita setelah diskusi ini kita ajukan ke Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan rapat revisi ya perumusan visi misi sekolah. Jadi kita dari sini dulu nih. Ya kita sudah berbahan nih. Ya ada buat bahan. Tadi apa yang disampaikan Bayu juga benar juga. Terwujudnya insan yang beriman. Kemarin saya juga sama nih Bu. Kemarin sama ada diskusi pada saat kegiatan elaborasi ya Bu Haji ya. Pada saat elaborasi di situ dicantumkan visinya mewujudkan generasi. Kalau generasi kan jadi semua tidak spesifik ya. Makanya pada saat itu Bapak Fasilitator Pak Dede menyatakan untuk sekolah itu lebih bagusnya lebih spesifik lagi, lebih terarah. Ya, kalau insan ini termasuknya global, ya, walaupun di bawah global insan, harusnya kita lebih spesifik lagi, lebih mengenal lagi ke arah, ya sasarannya peserta didik nih yang ini, ya. Jadi terwujudnya
peserta didik, bukan insan. Kalau insan semua berarti umum, nggak sekolah juga insan kan? Ya, tapi kalau kita terarah spesifik ke peserta didik, ya jadi benar-benar visinya ke arah peserta didik dan misinya juga kan pasti tertuju ke peserta didik juga. Ya, apalagi nanti ditambah tadi yang disampaikan Pak Dwi, yaitu mampu bersaing pada era revolusi industri 5.0. Oh, 4.0 sekarang. Oh, 5 kemudian. Tapi sekarang udah mulai ramai nih 5.0. Ya Kak? Ada perbedaannya Pak di dalam unsur-unsurnya Pak. Oh ya, nanti kan kita bahas lagi. Tapi intinya kalau 5.0 sama 4.0 gimana Bu Ai? Atau yang lain? Yang IPS barangkali lebih paham. Iya, lebih paham lagi ya. Revolusi industri mana Bu Ai? Kalau misalnya gitu Digital ya? Sudah menghilangkan ya. Sisi kemanusiaan. Sudah menghilangkan sisi kemanusiaannya. Berarti nanti kita tambahkan saja berkompetisi secara global dan mampu bersaing secara bersaing di era digital atau revolusi industri 5.0. salah Bu, 4.0 4.0 ya enggak? 4.0. Tuh, 4.0. Dibacanya 4.0. Oh, bukan zero ya enggak? Saya orang Indonesia jadi pakai bahasa Indonesia aja. Revolusi industri 4.0 ya. Oh, bulan. Oke. Ya, berarti nanti ada sedikit revisi divisi SMP 2 Sindang. Yang pertama nanti kita ajukan ya ke Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama terwujudnya ya peserta didik. Karena ini visi SMP 2 Sindang ini sudah bukan jadul sih. Sebenarnya udah bagus karena P5-nya ya pelajar Pancasilanya sudah kena semua nih. Ya, pelajar Pancasila sudah kena semua. Ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah ada kan, tadi yang disampaikan Pak Dwi. Ya. Kebinekaan global ya. Sudah ada kan? Sudah bagus sih. Tapi tadi tinggal ditambahkan saja. Ya kan? Mampu bersaing di zaman revolusi industri era digital 4.0. Ya, jadi sebenarnya gimana Bu? Ini saya bacakan nih, ya, saya simpulkan nih. Jadi visi SMP 2 Sindang nanti menjadi rumusannya terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berakhlakul karimah, peduli, dan berbudaya lingkungan serta berjati diri Indonesia serta mampu berkompetisi secara global dan mampu bersaing di era digital revolusi industri 4.0. Paham nggak 4.0-nya? Biasa Bu. Kalau zero kosong. Ini masuk ya. Artinya coba revolusi 4.0 beda antara 0 dan 1 itu. Oke, ya. Tadi mana Pak Dwi? Kan tadi ada pengulangan kata di mana seperti serta mampu dan mampu kembali. Iya. Umpamanya gini, serta mampu berkompetisi di era digital 4.0 dan secara global. Emang nggak berkali. Oh, berarti berjati diri Indonesia serta mampu berkompetisi apa? Tadi apa Bu? Digital. Di era digital 4.0 dan secara global. Oh, berarti lebih singkat lagi ya? Lebih singkat lagi. Tidak ada pengulangan kata. Iya. Berarti kan cukup ya. Dan gini, kalau 4.0-nya itu ada artinya Pak, ada filosofinya. Menurut saya ini Pak. Iya. Kalau 4.0-nya di depan itu kan mengikuti perkembangan Zaman. zaman saat ini. Iya. Secara global itu mendunianya gitu loh Pak. Maksudnya global itu dibatasi dengan istilahnya yang dibatasi di edukasinya aja, di dunia pendidikannya saja gitu. Iya. Seperti itu Pak. Ini Bagus, masukannya bagus nih Pak Dwi ya. Tadi disampaikan juga bahwa yang revolusi industri 4.0 itu ya itu mengaplikasikan atau mengindikasikan bahwa kita sesuai dengan kodrat zaman yang harus kita ikuti. Jangan sampai punten ya Kak, anak didik kita sudah bagus nih
ya nggak, tentang gurunya, pendidiknya, ya nggak, tolong gurunya juga sama, ya harus mengikuti perkembangan zaman, ya jangan sampai gurunya pun tergaptek, anak-anak itu jago, itu yang artinya kan repot juga. Coba Jadi ulangi Pak Dwi, berarti ulang lagi aja ini ya. Gimana, Bu? Indonesia, Gimana, Bu? kalimat yang bagusnya gitu. Berjati diri Indonesia serta mampu berkompetensi di era digital dan bersaing. Empat. Nggak usah. Bersaing dengan kompetisi itu sama. Dilain aja berarti, Bu. Itu bahaya. Berarti di Serta era mampu digital. berkompetisi di era digital 4.0 dibatasi perbatasan dan secara global. Oh, alhamdulillah nih, ya ada rumusan untuk visi SMP 2 yang baru. Ya nggak jangan. Ini menurut saya rada jadul dan sudahnya kata Pak Dwi yang disampaikan tadi, ini dari sekolah RSBI sudah lama belum ada masukan-masukan dari perkembangan zaman yang sudah kita lewati. Jadi akhirnya sekarang kita dengan adanya diskusi visi dan prakarsa perubahan ini, minimal kan ada sedikit perubahan, ya ada sedikit perubahan pada visi sekolah kita. Mudah-mudahan aja dengan adanya perubahan visi sekolah kita, misinya juga ada perubahan nih, lebih kecil lagi untuk memajukan SMP Negeri 2 Sindang, ya, yang saatnya sudah maju kata Bu Haji Basila tadi, sudah terkenal di dunia, saling tambah dunia akhirat. Iya, oke, ya terima kasih nih untuk visi misi sudah kita sepakati, nanti kita ajukan ke Bapak Kepala Sekolah. Ya sebenarnya udah ada nih penjelasan kompeten visi tadi sudah cakupannya saya lihat ya, cakupan dari visi SMP 2 Sindang ini sudah ada cakupan beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, benar kritis dan bergotong royong, sudah ada semuanya pada visi misi SMP 2 Sindang. Nah, mungkin nanti ditambahkan tadi harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan era digital 4.0. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ya, kita langsung ke tadi visinya sudah kita ada perubahan. Nah, sekarang apa sih ya prakarsa perubahan yang harus kita lakukan di SMP 2 Sindang ini? Ya, nanti dalam prakarsa perubahan ini ada yang namanya metode inquiry apresiatif, ya sebuah paradigma tentang model manajemen perubahan. Ya, di sini akan memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Jadi di sini nanti ya enggak, di sini akan menggunakan yang namanya perubahan berbasis aset. Ya enggak, berbasis aset di sini ya tadi yang saya sampaikan semuanya berbentuk positif. Jadi kita tidak mencari-cari kelemahan kita. Ya kelemahan itu misalnya betul ya enggak, kita kurang dana nih hari misalnya di sekolah kita kurang dana, itu jangan jadikan alasan. Nanti kalau kita jadikan alasan, kesannya akan bermalas-malasan. Tetapi kalau kita mempunyai pendekatan ya tadi pendidikan positif, mudah-mudahan aja misalnya nih punya kelebihan di kita yang di orang tua, siswa atau di murid kita yang mempunyai potensi bakat, ya buktinya kemarin ya waktu ada kegiatan, nah makanya kita kembangkan potensi kita, kelebihan kita ya. Di sini nanti kita akan manajemen perubahan pada inquiry apresiatif ini nanti akan muncul perubahan bagja. Sebelum ke bagja ada yang namanya ATP. Ya, kalau yang ATP ini metodenya amati, begitu apa kita? Tiru dan Itu, ya kan? Aja asal jiplak bae ya. Kan? Ya, ATP kita gunakan metode ATP. Ada ya. ATM jangan asal lagi. ATM, waduh. Ya, ATP jadi ATM ya. ATM. kalau kan sekarang nih udah 4.0. Iya. Nah, sudah tidak zaman lagi. Pakai ATM tuh, pakainya apa, Bu? Tuh banking. Ya, kalau banking apa Bu kita kalau banking? Singkat ya.
mobile banking yang sekarang bisa kita gunakan pendekatan ATP, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya ya ada metode tentang perubahannya, manajer perubahan yaitu dengan Bagja, ya enggak? Bagja, bukan Bagja yang kelas 8E ya. Bagja ya enggak? Ya enggak? Kalau Bagja ini nanti prosesnya yaitu yang pertama buat pertanyaan utama. pinter ya. Terus A-nya itu ambil ambil apa, Bu? ambil pelajaran. Ambil pelajaran. B-nya gali impian. Gali mimpi, Bu, gali mimpi mah. Mimpi. Terus? C-nya jabarkan rencana. Iya, yang terakhirnya Atur eksekusi. yang terakhirnya atur eksekusi. Iya, ini kalau CGP Bu Haji. Kalau CGP ya. Sama kami juga sama, yang lain juga sama, Bu Ayi calon PP Bu nanti insya Allah. Iya, iya. Oh iya Pak Dedi ya. Ada di ya. Oh, berdiam. Saya suka digerakkan. Oh ya guru ya. Ya kita kembali lagi Bagja nih, ya enggak? Tadi metodenya yaitu ya enggak, yang pertama apa tadi itu? Buat pertanyaan utama. Ya enggak? Apa sih yang akan kita lakukan perubahan? Ya enggak? Terus yang kedua, ambil pelajaran ya, dari pertanyaan itu kita ambil pelajaran apa sih yang harus kita ada perubahan. Ya enggak? Terus yang ketiganya, gali mimpi. Tadi visinya, mimpinya harus kita capai dengan visi nih. Ya enggak? Terus yang terakhir yang D-nya jabarkan rencana, bikin rencana. Ya, nah baru setelah itu apa terakhirnya? Atur eksekusi, potong aja langsung, jangan potong kompas nih. Nah, biasanya ya jangan sampai sudah dari apa namanya ambil pertanyaan nanti ambil eksekusi itu yang salah. Prosedurnya harus jelas bagian. Ya harus ada urutannya. Ya salah satu contoh nih ya prakasa perubahan Bagja yang saya buat nih ya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid berprofil pendidikan Pancasila. Apa nih? Ya enggak? Nah, pertanyaannya nih. Ini contoh nih, Bu. Ya enggak? Jelas enggak? Burung. Apa yang harus dilakukan? Tuh pertanyaannya nih. Ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan agar murid memiliki profil apa? Ngapalin Pancasila mungkin Bapak. Oh, Pancasila dilakukan itu guru PPKN nih. Guru PPKN ya. Dulu ada 46 norma, Pak. Ada 46 norma. Apa lah? 46 norma tentang Tuhan Yang Maha Esa itu ada 5 norma. Jadi hafal beli. Ya apa coba ya? Ya enggak? Terus tindakannya apa yang harus dilakukan? Cari informasi. Ya, kita gali dulu nih informasi, cari-cari informasi dulu, baru kita bikin atau kita buat pertanyaan. Ya nggak buat pertanyaan, kita sampaikan ke kepala sekolah nih pertanyaan yang akan kita prakasa perubahan yang akan kita lakukan. Ya nggak, misalnya dengan pertanyaan. Nah, terus kita juga ngobrol nih dengan warga sekolah, ya dari mulai rekan guru, rekan TU dan siswanya yang lain. Kita ajak ngobrol dulu nih supaya selaras, jangan sampai kitanya ke arah A, siswanya ke arah B, nanti kan bingung juga. Jadi biar sama-sama jalur. Jadi prakarsa perubahan ini akan tercapai, ya akan tercapai. Terus setelah buat pertanyaan, ambil pelajaran dari pertanyaan itu. Ya salah satu contohnya nih. Siapakah di sekolah yang pernah berpengalaman menerapkan profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran di kelas? Bu Ayi biasanya sama Bu BKN ya. Profil Maya. Ya sebenarnya kita sudah ada sih ya dalam ya proyek P5 itu ya. Di situ kita biasanya mengembangkan profil pelajar Pancasila. Ya. Lanjut ya, salah satu kegiatannya atau tindakan penyelidikannya mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak. Ya kan biasanya iya kemandirian, cakup banyak kemandirian berarti tentang pengembangan diri siswa tersebut. Beda lagi dengan tadi salaman segala macam kan itu bedanya nantinya kan jatuhnya ke karakter atau ke Tuhan Yang Maha Esa.
Ya, kebiasaan kemandirian tuh mengembangkan potensi diri, kemandirian. Ya, mengembangkan potensi anak itu sendiri. Selanjutnya, setelah ambil pelajaran, gali mimpi. Ya, mimpinya kita gali nih. Ya, pengennya kayak apa sih? Ya, prakasa perubahan yang kita akan lakukan ini apa sih? Mimpinya seperti visi ini. Ya, nggak gali kita mimpinya. Ya, setelah kita gali, ya. Ya, misalnya tadi kemandirian nih. Ya, Kak. Tadi kan kita bahas kemandirian nih. Ya, mimpinya nih. Mimpinya apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan? Dibayangkan nih. Ya, di visioner ya. Visioner nih, visual kita bayangkan dulu nih. Awas, jangan gambarnya kan aneh nih. Ya. Ya, paham nih Jamia. Ya, tuh, kita bayangkan jika terjadi kemandirian anak yang menerapkan nilai profil pendidikan Pancasila. Baru di sini tindakannya membuat gambaran sikap dan respon murid tentang kemandirian. Yang kedua, membuat daftar pengalaman capaian yang guru telah peroleh. Yang ketiga, membuat deskripsi sikap guru dalam merespon tindakan kemandirian. Jadi kita bikin rubrik penilaian dulu tentang kemandirian. Jangan sampai kita pada saat menilai anak tidak punya rubrik, tidak punya dasar, kita tidak punya payung hukum lah ibaratnya. Ya, jadi kita punya rubrik dulu di sini. Setelah ada pertanyaan kita bikin rubrik. Setelah bikin rubrik baru ya atur. Belum terakhir ini mah. Mana jadi ada? Jabarkan ya. Kelewat ya. Belum ngerti kayaknya ini. Ya, tapi nggak apa-apa sih ya Kak. Iya, tinggal satu slide. Berarti tadi apa? Jabarkan. Dari tadi ya, dari tadi apa namanya itu gali mimpi, visi itu misi nih, ibaratnya visi. Baru kita ya misinya jabarkan. Visi dan misi visi yang kita sudah buat adalah misi ketindakan yang nyata. Ya, dalam misi supaya visi yang kita buat atau rancangan ini kita harus terwujud. Ya, terakhirnya apa? Terakhirnya atur eksekusi. Ya, biasanya nih Pak Dwi yang biasa mengeksekusi nih. Ya, eksekusi siswa-siswi yang ini beda lagi sih. Namanya kalau kedisiplinan yang tadi kemarin budaya positif biasanya Pak Dwi yang mengatur eksekusi. Ya kan, nah, nanti kita pada kemandirian anak ya. Nanti kita bikin pertanyaan, siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau guru dalam menerapkan pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Siapa? Bapak kurikulum ya, Bapak kepala sekolah intinya, makanya saya ininya mas sedikit saya dikit ya. Terus yang keduanya, siapakah yang dapat memulai budaya belajar yang apresiatif? Siapa? Dari kita Bu, dari guru-guru. Ya, dari guru-guru kita coba berikan prakarsa perubahan terhadap diri kita sendiri dan mudah-mudahan nanti diimbaskan ke siswa-siswi kita atau ke murid-murid kita. Ya. Terus siapakah yang dapat menyelaraskan interaksi setiap orang yang dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang diharapkan? Berarti ini seluruh warga Nedusi biar sama-sama satu misi, satu visi. Kalau misinya celak-celak biasa iya, maksudnya beda-beda nih. Ya nggak, beda-beda segala macam. Kalau kita punya visi, punya ikatan jadi akhirnya. Ya. Terus yang terakhir, bagaimana cara mendesain pola komunikasi. Tindakannya menyusun siapa saja tim, buat tim nanti. Ya kan sekolah kan ibaratnya teamwork, kerjasama nih. Ya kan, siapa nih tim eksekusinya? Di situ tadi jabarkan rencana itu, baru di situ muncul siapa nih tim eksekutornya. Ya dibuat segala macam, nanti baru tim eksekutor yang akan melakukan atur eksekusi. Ya. Nah ini yang tunggu-tunggu nih. Ya.
Terima kasih dan salam bahagia. Ibu bapak, dan anak-anak yang berangkat, ada pertanyaan tentang prakarsa perubahan. Bu Gita, Pak Madinah selaku kantas ini tentang prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan tentang kemandirian murid. Nanti yang sebagai muridnya nih, tadi yang Bapak sampaikan ini sebagai acuan pedoman ya buat kalian nanti pada saat pembelajaran apa yang disampaikan, dapat ilmu di sini kalau nanti dikembangkan tetap tularkan tetap tularkan dengan murid-murid yang lain ya. Dari guru yang lain ada tambahan Pak Dwi, Pak Reza di belakang cukup. Pak Reza di belakang. Nah ini tadi prakarsa perubahan kita sudah laksanakan. Nah sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang bentuk kegiatan apa nih yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar misi sekolah dapat tercapai. Bentuknya apa Bu Ayi? Bentuk kegiatannya? Ada pertemuan atau rapat ya. Rapat nanti kita bahas tentang visi misi ya biar selaras. Ya selaras antara orang tua, guru, kepala sekolah, siswa dan lain sebagainya, stakeholder yang bernaung di Nedusi ini. Ya. Terus apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarya perubahan ini? Nah, mengajukan dulu kita ya rancangan perubahan nih. Nanti dibikin tim dulu, Bayi. Timok. Ya timok dulu nih, timok dulu yang bagus. Harusnya ada berita acara. Oh iya nanti Pak Dwi berita acaranya saya baru bikin daftar hadirnya saja Pak Dwi. Nanti lah kita ada bareng-bareng aja dan bayi yang senior di sini ya. Senior tua kali seneng. Ya oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya simpulkan nih ya enggak. Visi misi SMP 2 Sinda yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berakhlakul karimah, peduli dan berbudaya lingkungan, berjati diri Indonesia serta mampu berkompetensi di era digital 4.0 dan secara global. Ya. Prakarsa perubahannya nanti kita akan rumuskan terlebih dahulu, setelah itu kita maju ke Bapak Kepala Sekolah. Ya kan tadi, iya maju dulu berkaitan dengan kemandirian nih. Ya apakah Bapak Kepala Sekolah akan menyepakati prakarsa perubahan yang akan kita lakukan? Ya. Setelah kalau kita ACC baru, kalau sudah di ACC baru kita akan atur rencana, ya kan? Bagian itulah yang kita sampaikan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan ini telah selesai. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikan suatu pengalaman ya bagaimana sih ya kita sebagai guru menghadapi siswa-siswi yang berbeda-beda dan yang menjadi siswanya bagaimana sih menjadi seorang murid yang sesuai dengan visi-visi SMP Negeri 2 Sinda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Diskusi yang mantap dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu dari awal sudah disampaikan kalimat rompak bahwa ibu menginginkan anak yang cerdas, kreatif, mandiri, berakhlak mulia ya. Banyak sekali yang sudah dibahas pada siang hari ini. Sekarang saya mau nanya nih pada anak-anak nih. Anak-anak saya, apa sih perasaan kalian sekolah di SMP Negeri 2 Sinda? Coba dari siapa itu? Nih, boleh dari yang cowok dulu nih. Ya. Perkenalkan nama. Berdiri saya.
menakutkan Pak Dwi. Dan gitu Pak Dwi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Bapak Isman. Perasaan saya sekolah di SMP Senang ini tentunya senang karena banyak teman yang baik beserta gurunya yang baik, dan sekolah ini mempunyai sekolah yang subur. Oke, terima kasih Pak Teguh. Harapan apa sih yang kamu inginkan dari SMP 2 Sindang ini? Dari Raya coba, harapannya apa? Perkenalkan, nama saya Diandra Raya Umiasmi. Harapan saya buat SMP Negeri 2 Sindang adalah siswa-siswanya itu mampu berkontribusi dan selalu memaksimalkan potensi yang mereka punya, dan Semakin maju. ya semakin maju sebenarnya lebih Berkarakter. ya lebih berkarakter anaknya. Baik. Oke, selanjutnya tadi kan Pak Dwi bilang bahwa karakter ini yang perlu diterapkan di SMP Negeri 2 Sindang ya. Karena kadang-kadang Pak Dwi datang dari jauh itu nggak ada yang salaman gitu. Apa emang karena Pak Dwi-nya ditakutin atau karena siswanya gitu? Nah, jadi saya pengen tahu nih dari siapa namanya saya? Dari siapa namanya? Nama saya Diana Sain dari kelas 8. Iya. Apa yang saya akan lakukan? Tadi kan Pak Dwi menginginkan siswa-siswa itu berkarakter loh. Ketika ada guru tuh rebutan untuk bersalaman, mencium, mencucuk tangannya Pak Dwi gitu loh. Jangan ada Pak Dwi. Nah, jangan ada Pak Dwi langsung kayak ada hantu gitu. Nah, itu apa yang akan Nasma lakukan? Supaya keinginan Bapak Ibu guru tuh terlaksana di SMP 2. Mungkin dari gurunya juga jangan serem gitu. Apa nih serem? Apa Ya, saya. serem? Apa yang dilakukan? Apa yang Serem ya Pak, serem. Iya. Kalau kamu sendiri gimana? Ya saling menyapa gitu. Nyapa tiga. Nyapa doang. Nggak salaman. Tanya kabar. Ya, ditanya kabar, kadang yang nanyain kabar saya gitu. Gimana kabarnya? Berarti kalau sama Pak Dwi jaga apa enggak? Enggak. Oh enggak. Mungkin anak-anak tertentu aja ya. Oknum aja yang nggak salah. Oh gitu ya. Mungkin ada. Baik, cukup. Terima kasih. Coba satu lagi. Saya mendengar tadi kan Bapak Ibu guru pengen kalian itu jadi anak yang soleh, soleha, cerdas, IT-nya juga keren, mampu bersaing di dunia global. Kalau 4.1, 5.1 keberatan dari 4.1. Apa yang dilakukan oleh siapa namanya? Ya, apa yang dilakukan untuk mencapai hal itu? Apa saya? Jangan malu. Iya, tadi kan guru-guru menginginkan kalian tuh orang cerdas, kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman kan di era 4.1 ya. Tadi kan 5.1 terlalu berat ya. Nah, apa yang dilakukan supaya tujuan cita-cita guru-guru ini keinginan tuh tercapai gitu? Oke, baik. Tepuk tangan buat anak-anak yang luar biasa. Baik. Ya terima kasih. Sini saya. Ini harus di Baik, terima kasih anak-anak hebat yang luar biasa, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi Bapak Ibu tentunya memiliki keinginan ya Bu, impian, keinginan Ibu tentunya semua itu bermuara kepada prestasi didik ya. Tujuan kita mendidik anak-anak, menuntun ya, sekarang itu bukan menuntut Bu ya, menuntun bukan menuntut ya. Kalau menuntut itu ya tadi yang Bapak tadi yang disampaikan bahwa anak itu bukan kertas kosong Bu, anak itu sudah garis-garisnya, tinggal kita bagaimana cara menebalkannya.
kalau sekarang ya. Jadi kita itu tidak seperti dulu ya harus ikut kemauan guru, ya enggak, mau bener mau salah harus ikut. Nah sekarang sudah berbeda, ya tadi disampaikan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sesuai dengan perkembangan alam dan zaman. Oleh sebab itu, ayo kita tergerak bersama-sama dan kalau bisa menggerakkan orang lain supaya kualitas pembelajaran yang lebih khususnya di SMP Negeri 2 Sedang itu lebih baik lagi dalam rangka apa? Outputnya nanti supaya lebih sesuai dengan keinginan visi yang kita cita-citakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk penguatan dari saya pribadi. Nanti kalau misalnya tadi Bapak Ibu ingin ada penambahan dari visi, maka nanti dipelopori oleh Pak Haryadi, Bapak juga tadi sudah membuka dengan seluas-luasnya karena memang visi ini udah lama sekali belum ada revisi gitu. Mudah-mudahan dengan diskusi kali ini bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan pikiran beliau sehingga membawa perubahan yang sangat signifikan kepada SMP Negeri 2 Sedang ini. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak yang dibanggakan, demikian diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Haryadi SPD dan kesimpulannya juga sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan nanti kita akan terwujud dengan baik dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya juga. Ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.